Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Sahabat tetangga balik lagi. Yes, siaran paling asik bareng tetangga. Ara. Aku bukan Ara. Aral. Abah. Wah, kita adalah keluarga cebong. Ara, abah, emak, Eis. Ini siapa di Kaos situ? kakinya. Ya maaf kakak, bercanda. Langsung bercanda gitu. Tetangga. Baru aja. Orang GM tahu. Orang sini ternyata. Oh gitu, adik. Blok C. C polos. Ternyata Kutachi ini foundernya ada di GM2. Hebat banget. Terselubung ya. Iya, Agak deketin, Nak. Agak dikit. Nah, Ada dua kemungkinan antara Suraya Besar dan Nyetrum ya. Kita kenalan dulu sama siapa? Siapa namanya? Oke, perkenalkan nama gue Irsan. Irsan. Biasa dipanggil San aja. Oh, San. anaknya tuh kayak sandeng. Pere. San. Santai. Ah iya benar. San Mall. Boleh. Obat naon sih eta? Obat panas budak. Menurun panas. Oh benar. Oh Irsan. Tapi Kenapa? kisi-kisinya nih, Wah, cium-ciumnya, kisi-kisi. Kis. Kisi-kisinya, ternyata si San ini, San ini ternyata dia bukan orang sini, bukan orang Cikampek, Oh, tapi orang. Indonesia. Bukan orang Cikampek, tapi kita salut nih, Di. Nah, Dia kan founder atau yang mendirikan ya, berarti ya. Yang mendirikan akun Instagram bernama Kuliner Kota Cikampek, atau yang biasa dikenal dengan Kutachi. kuliner Kota. gimana awal mulanya? Salah. Jadi begini. Kok di gue yang cerita? Gimana? Ayo, Gimana Hasan? Gue nervous nih. Iya. Jangan Oh, iya. nervous. Ya, justru kita Mendingan bercanda. nervous daripada nervous, Kak. Apalagi tipes. Saya kan asli Makassar ya. Awal kedatangan di Cikampek itu. Di mana? Oh, Cikampek. Kira-kira enak agesi, anak gue Cikampek. Di sini kepleset dikit aja ada sliding. Langsung lagi. Dan kompak lagi. Boleh. Bilang, aku kan anak Makassar. Gue kan anak Gue Makassar. kan Atau aku nih. Gue boleh. Makassar kan aku biasa. Oh, aku boleh. Oh boleh. Aku kan asli Makassar. Nah gitu. Awal kedatangan di Cikampek. Aman, ya? emang Ciknya tuh gitu ya. Makasih banget ya. Cikampek. Awal datang ke Cikampek itu 2017 bulan 12. 2017 bulan 12. Awal kita ingin ngebangun Kutachi itu karena kita adalah salah satu pedagang jalan. Kita pedagang jalan. Kalau Makassar tuh panggilannya kalau Sunda kan A, kalau Makassar apa? Daeng. Daeng. Daeng, oh daeng. Daeng Sani. Nah, Daeng San. Jualan di Cikampek. Datang ke awalnya Cikampek ini. Kita coffee cars. Pertama kita ngebangun usaha kopi mobil. Kita keliling dari Kopi cars. Kopi cars. Itu kopi mobil. Kopi Ya, kopi cars tuh kayak pecinta kopi, kayak slanker gitu Iya kan. bener, slankers gitu. kita datang Kopi cars. awalnya touring dari Makassar ke Surabaya, terus ke Kota Malang, Jogja, sampai akhirnya kita berangkat tinggalkan Jogja ke Sleman, Solo, Kendal, dan kita sampai di Kota Cikampek. Nah, Berapa orang? Kalau kita tuh berarti Iya benar, nggak seorang. nggak sendiri Ada. Masan ini. Awalnya kita itu bertiga, satu anak saya, istri, dan saya sendiri. Oh, sekeluarga. Berani banget ya. Ih, keren. Oke. Nah, terus kita sampai Cikampek, kita merasakan itu beberapa dampak nih, langsung ke intinya ya. Ke apa ya, media-media terutama. Kita selalu ingin dapat support. Ternyata itu sangat susah. Susah ngerasain langsung sebagai istilahnya UKM nih, Di, pengen disupport sama media-media yang ada di sosial media, ternyata nggak segampang yang dipikirin gitu. Belum lagi kadang minta nominal. Nah, Iya, ada angkanya. Tapi ya yang gue salut ya, gue kan Aspur ya, Aspur. asli Purwakarta. Betul. Kurang lebih 2 tahun yang lalu gue juga sering banget karena ada kerjaan, karena apa di sini di Cikampek gitu ya. Nah pada saat waktu itu misalkan gue istirahat makan gitu ya, terus malas kemana-mana karena mesti ada nyelesain apa gitu. Iya. Temen gue tuh yang pertama ngenalin Kutachi. Rekomendasi. Ini pesan di Kutachi aja, pesan di Kutachi. Awalnya gue Pesen. kira Kalau pesen berarti bisa order di dia atau gimana? Atau cari emang rekomendasi? di situ kan, emang di situ udah diterahkan semua
detail dari si pelaku usahanya kan. Jadi kita memang tujuan kan cuma buat Media. promoin sebagai Iya, media. Maksud gue carinya di situ nih. cari apa? kan, ordernya di situ gitu, nyari-nyari di situ. Iya. Pertama gue aneh, sorry ya, jadi compare kan udah ada aplikasi nasional yang juga bisa deliver makanan dan pesan di situ. Gue tanya sama temen gue tuh, Daeng Irsan. agak niat gitu ya. Iya gitu. Jadi orang Makassar nih. Iya. Daeng San. Jadi gue tanya, kenapa lo pesan di situ? Ya gampang aja sih. Enggak, katanya di sini tuh banyak makanan-makanan lokal dari Cikampek yang justru nggak bisa masuk ke aplikasi tersebut. Yang hidden ya. Yang hidden tapi enak-enak. Dan yang paling utama mursid-mursid, murah-murah. Itu dia. Iya, Mas try banget deh. Mas Rai, ya kan wajib coba Jadi, ya. satu emang tadi emang pelaku usaha makanan lokal. Kedua harganya murah. Dan juga porsinya Iya. gitu. Tapi bener sih kalau Value sekarang ya bukan cuma lewat apps yang nasional, tapi juga banyak orang yang mencari referensinya by sosial media. Entah Facebook, entah Instagram. Instagram kan sekarang kayak di Karawang, di Cikampek atau kota-kota lain itu selalu ada tuh. Ya kan kuliner Karawang, kuliner Cikampek, kuliner apa gitu ya. Nama-nama si akunnya gitu. Dan itu jadi salah satu tempat orang untuk cari referensi ketika mau jajan. Betul. Tapi akhirnya gini, sekarang kalau main media sosial utamanya itu di mana? Di Instagram atau Facebook? Jadi Instagram. gini, awalnya tuh kita pikirnya yang di Facebook itu adalah sama berlaku seperti yang kita gerakan sekarang di IG. Mereka tujuannya untuk memberikan wawasan ke banyak orang bahwa banyak kuliner yang kalian nggak tahu loh. Ternyata setelah kita amatin, kebanyakan itu yang pelaku usaha di Facebook itu atau grup yang dibangun seperti Kutaci, mereka cuman untuk kepentingan masing-masing gitu. Tidak ada kayak admin mungkin ya gue sebutnya, melakukan promosi terhadap pelaku usaha kecil yang belum terlihat dari sosial media. Gitu. Jadi kita tersentuh kan, kenapa enggak gitu? Kita ngebangun akun kuliner yang tujuannya bukan untuk kepentingan satu orang saja, biar semua pelaku usaha bisa merasakan dampak kehadiran kuliner ini. Karena kita iseng tuh awal 2018 bangun kita bikin akun itu. Akunnya. Awalnya kita nggak ada followers pun nggak ada. Oh gitu. Sampai teman ada yang bilang, wah beli inilah, gitu. beli. Jangan. Kalau kita beli ya nggak ada yang nonton gitu kan. Ya mending kita tunggu aja. Ada waktunya nanti ya. Tapi kayak awal-awal konten-konten yang lo posting nih, Mas Sans, itu makanan yang lo beli atau gimana? Gue kan suka jajan sama istri. Setiap gue jajan, istri bilang kenapa nggak kita posting aja sih, kita posting gitu. Tapi gue masih bingung, gue kan bukan editor ya. Cara ngedit-ngeditnya akhirnya gue apa adanya aja, gue foto. Banyak tuh yang datang nge-DM, Kak gue bisa bantu nih buat ngediting. Jadi ada relawan gitu Iya. Mereka ketika pertama tuh dengan relawan itu datang, di DM dulu kan, ada beberapa pedagang yang nge-DM, Kak kalau gue mau endorse berapa? Udah mulai tuh. Wah, kita nggak terima endorse Kak, tapi kalau misalkan mau kirim makanan atau manggil kita ke sana ya kita datang. Itu masih ingat nggak masih posisi di berapa followers? Masih 300. 300 ya? Sekarang ada berapa? Baru 2000 Kak. Alhamdulillah. Natural loh Kak. Natural. Emang Kak 6.000 asli. Asli Kak. 20.000 beli. Sangat susah setahun loh itu Kak. Iya benar. Oke, jadi awalnya gitu ya, kulineran sendiri, terus posting, ada yang ngerespon, mau ngebantuin untuk jadi editor, bahkan juga ya itu sempat ada yang nanyain endorse-nya berapa. Tapi nah hebatnya nih, biasanya ketika akun mereka sudah besar ya kan, ya mereka jadikan ladang juga. Ya kan, jadikan ladang Kutaci. Kita gini, alhamdulillah dengan kehadiran Kutaci ini banyak memberikan dampak kepada pelaku usaha kecil seperti saya sendiri. Jujur saya punya usaha kopi jalan gitu. Kita punya pemasukan. Kita pikir ini Kutaci ini ya milik warga Cikampek, jangan digunakan sebagai kepentingan pribadi aja. Kalau memang kita pengen dikasih, ya jangan meminta gitu. Anggap aja itu sebagai bonus lah. Dan jangan berikan patokan, kalau dia nggak punya ya tetap aja kita terima. Dan kita jangan tertuju kepada satu titik bahwa
kita harus promoin ini nih. Kita nggak bisa diikat gitu. Kita jalan di mana kita mau jalan aja. Pokoknya kita ratain aja, kita sapu semua. Cakep banget. Mungkin di para tetangga di antara 2000 mungkin ada juga web ya yang memang belum tahu apa sih Kutachi, lebih ke gimana. Mungkin boleh kasih tahu lagi mungkin bagi sebagian orang, karena ada yang tahu gini. Ada yang tahu Kutachi mungkin produk makanan. Ya, betul. Ada yang nyangka juga mungkin Kutachi ini jasa delivery. Betul. Gitu nggak? Nah, mungkin bisa dikasih tahu lagi Kutachi itu sebenarnya media promosi buat betul. pelaku usaha kuliner. Kutachi sendiri itu sebenarnya sebagai media sarana untuk promosi kuliner ya, khususnya pedagang-pedagang kecil yang mendukung. Kita merasa nih Kak, awalnya gue potong, dari awal keberadaan banyak media tidak terlalu memberikan dampak banyak kepada pelaku usaha kecil. Kita sangat merasakan itu. Akhirnya kita terdorong, ya kita harus gitu. Kita harus membantu pedagang-pedagang jalan yang tidak mengenal sosial media. Kita mewakili dia. Ini loh pedagang jalan. Dan kita juga prihatin, turut prihatinnya banyak pedagang jalan itu yang perlahan mulai ada yang gulung tikar. Karena dia tidak mengerti tentang media yang baik. Sedikit-sedikit mungkin uploadnya cuma di Facebook, itu pun dia harus ekstra untuk memberikan daya tarik terhadap. Itu ngerasain banget sih, Wib. Apa? Ya itu ngerasain banget sih. Kayak gitu, kenapa kita perlu pihak lain gitu untuk ngebantu booster promo. Karena gini, biasanya kalau pedagang untuk mempersiapkan dagang mereka itu ya, itu mereka udah sibuk banget. Effort. Betul. Iya, apalagi mungkin harus mikir hal-hal lain ya. Strategi promosi mesti ada di waktu yang benar-benar luang, mesti ngelibatin orang lain, dan itu sejatinya harus konsisten. Ya, makanya perlu orang lain atau media lain untuk bekerja sama. Oke. Nah, sejauh ini kan awalnya lo yang bangun nih Kak. Terus sekarang seperti tadi lo bilang ada yang mau bantuin segala macam. Ada tim nggak sekarang yang tim ya katakan inti. jadi Tim inti jujur kita belum punya. Belum, oke. Ini masih sendiri ya? Sama istri. Masih sendiri. Berdua. Cakep. Lo tadi kan udah punya penghasilan, ya kan? Terus kayak ini kan nggak ada pendapatan dari sini. Apa kalau tidak merasa rugi dengan lo keluar kota, tenaga, sosial media yang lo urus, tapi istilahnya nggak ada ini buat pribadi ya dia? Gimana? Gini ya, ini gue pengen memanusiakan manusia dulu ya. Itu hal yang prinsip yang pernah gue bawa. Ibu juga baru seperti itu. Orang gue sini merantau. Anak kedua saya itu dia asli lahir di Cikampek. Terus untuk domisili sendiri nih, gue udah pindahkan domisili ke Cikampek. Tidak ada kata lain ketika tidak cinta dengan Cikampek. Gitu. Saya udah cinta, dan selagi saya punya pemasukan lebih di luar sana, ada usaha, saya pengen betul-betul itu udah bulat. Kutachi ini jangan kita jadikan sebagai ladang bisnis gitu. Kita nggak pengen, kita punya komitmen agar Kutachi ini tetap free gitu, bisa membantu banyak pedagang. Gitu. Keren. Alhamdulillah. Betul dong, keren banget. Justru yang dijadikan sumber penghasilannya yang kopi itu. Iya, banyak doa kan Kak, banyak yang ngasih doa. Benar, semoga pasti. kopinya lancar, dan itulah nanti akan mendanai Kutachi kan. Nah, benar. Jadi istilahnya berbaik hati kepada orang lain biar balasannya dari Gusti Allah. Amin. Gitu ya. Tapi penasaran nih, punya usaha kopi juga. Abis ini kita bahas. Dan gimana caranya para tetangga? Gak seru kalau bahas aja. Ada kopinya. Katanya akun kuliner Cikampek, tapi kok nggak bawa apa-apa. Pamrih nanti Allah yang bales Kak. Iya, mereka Iya, lo emang. Tapi ya juga sih. Iya, apalagi gue tadi abis kepo-kepo Instagramnya, kayak menunya enak-enak deh. Iya enggak sih? Sebentar. Kenapa? Tinggalnya kan di GM juga. Kalau ada yang kirim makanan kelebihan kenyang, telepon kita. Apalagi sisa. Misalkan mau foto yang lebih bagus, ya kan, mau pas nge-review, lighting banyak di sini. Oh iya benar. Seru. Boleh. Mau digratiskan juga? Gratisin. Asal Bawa. Iya punya ya. Kan kerjasama. Betul. Iya boleh, benar. Nanti deh boleh ya. Kita bahas ya. Kita juga pengen tahu gimana caranya kalau misalkan ada yang mau berpromosi UMKM yang ada di Cikampek, Purwakarta dan sekitarnya. Habis ini. Siap. Tetap bisa Pak Tetangga. Siaran paling asik. Bareng Tetangga. Masih bareng sama Irsan dari Kutachi. Kutachi.
Kuliner tanpa iya, bener. tanpa pemanis buatan. Oke. Kutaci. Kuliner tanpa cinta. Oh, nggak akan Ngomongnya enak. nggak gitu. Gimana? Kutaci. Kita C-nya tuh ya guys ya. Itu emang logat kakak sendiri atau emang Iya, Makassar seperti Makassar kan dia terbagi ada kabupatennya juga kan. Salah satunya saya di Kabupaten Bone. Kalau orang di sana itu logonya itu dia kayak agak nyanyi gitu. itu? Oh, kalau nyanyi. Melo. Bersenandung. Nah, kayak contoh kalau di sini kamu kenapa? Kamu kenapa? Oh, ada nadanya. Ada nadanya. Mau kenapa dengan siapa semalam berbulan. Iya. Tapi dari semua huruf C yang paling Menonjol. C-nya kayak Bener. cantik. Kan aku beli cilok. Cilok. Itu. Balik nih. Iya benar. Terus kalau ketemu pacar, aku pengen dicolok. Gimana Telinganya kotor. Oh. Gitu. Jangan pikiran lu yang kotor. Iya benar. Sayang. Enggak semua. Enggak semua. Laki-laki. Gua ya. Kita kembali ke Kutaci yang ternyata dia juga seorang entrepreneur. Yes. Jadi UMKM. Jadi pengen bahas banyak juga nih selain daripada Kutaci ini adalah person dari Irsan ini. Boleh. Kan dari Makassar ya. Makassar. Udah berapa tahun sih tinggal di Cikampek ini? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Apa alasannya yang paling aneh tuh gini Wib. Dari Makassar ke sini tuh berapa kilometer, ngelewatin berapa pulau, ngelewatin berapa kabupaten. Kenapa harus Cikampek? jadi hinggap di sini? Gitu. Nah, Bukan di jendela ya. Nenek sudah tua. Iya benar, giginya tinggal 2. Awalnya tuh cerita nggak nih? Kasihan coy. Nunggu coy. Iya. Jangan anggap serius. Iya. Coba ya. Oke, gimana? Dulu di Makassar punya usaha kedai kopi, lumayan udah maju. Tapi dengan usia yang lumayan masih muda waktu itu. Waktu kan itu kita ya? labil ya. Sekarang juga masih terlihat muda. Muda. 25. Oh, muda. Buka kedai, kontraknya habis. Sempat depresi juga. Di sana teh. Oh, diari depresi. Kayak Diare. Terus. Akhirnya mutusin buat equipment kita jual aja dan Oh, sempat dijual. Kayak gue ya. kemarin jual. Gerobak gue diomelin pabrik gara-gara gue jual. Terus mikir, wah kenapa enggak kita ke Pulau Jawa? Indonesia ini kan luas. Oh, awalnya pilihannya Jawa dulu nih. Jawa Timur kan? Jawa Timur. Oh, ke Jawa Timur dulu. Pengen ke Malang, Surabaya, terus Yogyakarta juga. Kita pengen dari Jawa Timur ke Jawa Barat waktu itu. Ini kita bilang ya udah sambil kita evaluasi, kita prospek wilayah mana yang potensi, baru kita buka usaha. Sempatnya ini dulu cari tahu dulu coy, berarti Iya benar nggak ya. asal datang ya. Nggak asal datang. Dan gue dulu sendiri dulu, nggak bawa istri. Oh, istri tetap di Makassar. Bahaya juga kan kalau kita bawa istri. Kayak masih random gitu ya. Tapi emang orang-orang Makassar ya, itu emang Basicnya perantau. basicnya perantau ya, Iya. orang Makassar itu. Jadi Perantau banget ya. emang kalau nggak ngerantau tuh kayak apa ya? Nggak berhasil lah. Nggak berhasil. Ada juga istilahnya Sirina Pace gitu. Apa kan. itu Artinya Apa ya, kayak malu sebelum berhasil juga. Oh, benar-benar. Ada malu yang dibawa. Karena gini ya, kalau maksudnya sudut pandang daripada perantau itu, kadang-kadang orang bukan masalah bisa atau nggak bisa, cukup nggak cukup, terbesitnya pun nggak ada gitu kan. Kayak ya maksudnya gini, orang Makassar mungkin karena terbiasa, karena itu udah menjadi membudaya, merantau adalah sebuah keharusan gitu, Wim. Dan merantau adalah sebuah pilihan utama. Dan tidak heran kadang orang Makassar itu udah menetap ke tempat itu kalau dia udah nyaman. Udah nyaman. Iya. Dan udah berhasil, udah ketemu gitu ya. Enggak yang ngapain gua harus balik lagi gitu. Iya. kan. Oh, iya. Di sini gua bisa memberikan dampak yang baik. iya. Gitu. Nah, itu tuh yang salutnya, tidak semua orang bisa berani dan memilih untuk merantau gitu. Sempet gak sih ada awal-awal kayak ragu nih, aduh gimana ya nanti? Jelas. Banyak Banget. ada lumrah kali ya. Oke. Murah. Tapi karena ini bukan pengalaman yang pertama. Nah, kita, pernah Karena sebelumnya. sering kita sempat ngerantau. buka kedai. Tapi dulu merantaunya kan di kabupaten-kabupaten aja. Oh iya. Tidak sampai keluar pulau. Keluar pulau. Iya. Akhirnya kita itu sempat seminggu ya, gua ngerancang itu schedule-nya semua, terus dampak dari gua merantau seperti apa, negatifnya gimana.
itu udah siapkan semua dari anggarannya, anggaran tak terduga ketika planner banget ya. Betul, kita matangin banget. Dan kita masih di Makassar aja kan, kita ingin ngebangun kopi mobil tuh. Kita udah teleponan sama orang di sana yang menjual mobil. Pokoknya kita masih di Makassar udah dipersiapkan. Kita berangkat ke Surabaya, bis langsung lanjut ke Malang. Sempat kebingungan kan di sana untuk masalah kosan juga. Wah, tidur di depan Indomaret. Nah, Ngalamin. tidur gitu. Kak tuh. Iya. Kakak mah tidur di sini disebut kuda nggak lo kakak? Kurang ajar. Kopri enggak. Kemarin Rumahnya belum fotoin. jadi. Baru digali. Anak gua dari lagi. Oke, jadi apa ya? Bukan sesuatu yang baru ketika menginjak sebuah kota gitu ya, dengan istilahnya resiko dan segala macamnya. Tapi ketika lo pergi dan datang ke Cikampek, apa yang lo rasakan di bulan-bulan awal? Apa yang lo lihat di kota ini? Kaget. Kenapa? Apa Kagetnya yang bikin apa lo kaget? kesannya pesawat? Awalnya gue pakai helm kan. Kok di pos ini nggak ada polisi gitu. No. Serak and roll itu ya, coy. Iya kan? Maaf. Oke. Itu jarang. Ada sebenarnya. Ada, tapi Emang lagi istirahat? Lagi istirahat. Panas. Ya enggak ada. Iya juga sih. Ya kalau panas mah masuk dulu. Iya nanti benar. jaga Nanti masuk lagi. Nah, Aman Ntar, apa lagi yang bikin kaget pas datang ke Kendaraan. Cikampek? Kenapa walangnya? cepet banget ya. Oh, di sini. Iya. Begitu nyebrang aja susah. Rock and roll Mungkin, ya ini. kalau sekarang ya udah terbiasa. Iya. Wah, lambat nih bisa kok nyebrang dulu. Ngalahnya yang susah. Nggak bisa ngalah coy kita. Kalau di sini mah Kak senggolan aja udah biasa. Kalau di gua senggolan dikit aja langsung wah, Langsung digas. Di sini mah, bro. Senggolan dikit aja udah biasa gitu. Oke. Gitu ya. Kalau kulinernya, lo kan sebagai penggagas akun kuliner. Iya. Cikampek kulinernya menurut Ngana gimana? Enak banget sih. Kenapa? Apa yang lo bisa lo kenapa bisa bikin Buat gua bertahan di kota Cikampek itu pertama memang karena kuliner. Banyak wilayah yang gua datangin, kunjungin. Cuman di Cikampek kulinernya menurut gua enak-enak dan sama kayak Makassar. Serius? Oh. Makanya gua Terharu. serius ya. Palu jarang jajan di Dan Cikampek. gua sampai bingung nih. Di GM mulu. Gua ada bingungnya tuh katanya pendapatan UMR UMR-nya di Kabupaten Karawang. itu tinggi gitu. Ya, Gua paling awalnya besar. nggak tahu. Malah gue ke Cikampek itu tidak ada tujuan awalnya. Untuk Pengen kerja. ke Karawang. Ke Karawang itu Ini ya Karawang. ke Sanggabuana, perkebunan kopi loji gitu. Oh, di Dulu loji. saya pengen ikut panen raya. Nggak lama karena waktu itu kondisi musim hujan, akhirnya kita ngekos dulu seminggu di Cikampek. Karena kita penasaran dengan kota kecil ini katanya. Apalagi ketika gue ngebuka YouTube, lucu-lucu nih kan di YouTube, Cikampek katanya wilayah sendiri, berdiri sendiri lah istilahnya. Itu satu topik yang Topik gitu. ya terus Kok kecamatan keren banget nih gitu kan, gede gitu, maksudnya warganya padat, kayaknya seru nih buat dagang gitu. Kayaknya pas awal dagang di Cikampek itu bukan main, langsung diterima, respon masyarakat bagus. ya yang pengen gua tanya lagi Seru ya? personalitinya. Apa, Kak? Kan sekarang berjualan kopi. Alhamdulillah ya cukup ya mencukupi Lumayan keluarga. enggak? Keren. Udah bisa beli rumah. Di GM2 lagi. GM2 Di sini ya? lagi. Yoi, kan? Seru banget 900.000 flat per bulan ya. Iya benar. Nah, mumpung ngobrol nih ada teman sharing, gue jadi pengen sharing aja nih. Iya, apa Boleh. Ya tadi kan lagi off air kita sharing-sharing bahwa kita juga sama inilah pelaku kuliner juga, Benar, usaha pelaku kuliner. usaha. Ya sih mungkin niat masih ada ya. Ada di Cuman kesempatan yang nggak ada. belum. Ngapi. Iya benar. Gue niat ada, kemarin udah jalan tapi Ada planning lagi ya. ada planning lagi dan udah mau mulai beres-beres lagi gitu. Nah tapi jujur gue sendiri masih ada keraguan-keraguan gitu. Ya. Kak, Cikampek gimana? Masih gue analisa, masih gue pelajari. Segmen pasarnya. Iya, segmen pasarnya. Gue ngambil apa ya? Mesti gue rubah nggak sih produknya? Masih gimana sih? Dan jadi belum yakin aja sama diri sini. Padahal gue sendiri di sini menetap udah lama. Maksudnya dan udah analisa sih untuk bidang lain. Cuman kuliner aja nih yang belum. Oke. Kasih gue apa gitu? Gambaran gitu. Gue yakin pindah ke sini gitu. Dulu kita punya membawa standar SOP kita juga. Ini kita ngebawa waktu kita di coffee shop kita kan. Banyak dari masyarakat juga untuk di Cikampek banyak yang nggak menerima dengan produk kita. Tapi sering waktu kita juga membangun komitmen kita evaluasi gitu kan. Kebanyakan pedagang
berpikiran ketika dia membangun usaha dan tidak diminati, dagangannya yang salah. Bukan daerahnya yang salah. Padahal sebenarnya itu bukan dagangannya juga, melainkan dari sistem manajemen mereka. Mereka cuma berpikir ketika makanan gua enak, udah pasti rame gitu. Padahal tidak. Kita juga perlu evaluasi dari segi lain, mungkin dari media entertainnya. Ya, gitu. after salesnya juga mesti mikirin. Perlu. Nah, kita coba kembangkan ke situ. Kita cari orang-orang yang berpengalaman dari segi media juga kita kembangkan, dan alhamdulillah untuk outlet kita sendiri mendapatkan respon yang baik di Cikampek, dan ada beberapa pelaku usaha juga yang mempercayakan usahanya untuk dikelola sama kita. Gitu. Itu salah satunya. Dan untuk ke produk seperti keraguan yang kakak bilang tadi, gimana dengan produk apa? Saya belum begitu yakin di bidang kuliner. Bertiga orang sih punya rasanya masing-masing ya, lidahnya dia untuk menentukan seleranya. Dan menurut gue sih kakak jalan aja gitu. Percaya ya, kalau menurut kakak itu enak ya enak buat orang. Kita punya prinsip gitu. Iya, nggak bisa selamanya gini di. Menurut kita tuh sebagai pelaku usaha kuliner khususnya, kita harus punya standar enak menurut kita. Betul. Kalau lo ngikutin kata 5 orang yang berbeda akan berantakan. Bener nggak? Gitu. Minimal ketika kita menurut kita enak, 70 deh dari 100 gitu kan bilang enak, udah berarti berhasil dagangan lo. Atau kita balikin nih, contoh kasarnya ya, makanan kita itu tidak enak. Tapi diminati 1000 orang. Terus datang 1 orang bilang makanan lu nggak enak, harus diubah jadi enak. Kakak di sini harus pilih yang mana? 1000. Nggak bisa. Kita butuh duitnya kan. Tapi kadang yang satu itu yang ganggu ya. Iya, yang nge-distract kita. Malah yang dari 1000 itu kita bisa evaluasi kan. Nanti kita bisa modalin lagi ngebangun usaha. Tapi kalau mungkin yang perlu gue gambarin lagi bukan soal makanannya sih. Cikampek sangat menjanjikan. Potensial sih. Untuk saat ini nggak? Iya sih buat kuliner mah ya Bi ya. Awal gua datang, wow. Oh gitu. Siap. Susah banget. Oke. Collab lah. Langsung telepon Papri modal yuk. Prima dana abadi. mobil kol buntung. Angkut gerobak. Langsung bapak ambil gerobak. Hasan, sekali lagi yuk kita ajakin lagi. Tadi kita belum cari tahu nih. Belum cari tahu. Kalau para pedagang, UMKM yang ada di Cikampek, entrepreneur yang ingin usahanya disupport, ya salah satu. Mungkin ada tips-tips nih. Apa aja sih harus dilakukan selain dagang makanan enak, ya kan? Dan bersosial media. Ada tips nggak? Karena tadi pengalamannya konsultan banyak juga. Iya. Apa nih dari seorang Daeng San nih? Nah kalau gue pribadi pertama buat teman-teman ya pelaku usaha mikro kecil bisa memperhatikan lagi dari segi medianya juga. Terus melihat dari lingkungan sekitar sosialnya. Terus kalau buat mereka yang pengen dipromoin di kuliner Kota Cikampek, karena jujur kita tidak menerima endorse ya kan, kita gratis. Kalian bisa langsung DM aja gitu. Kak, kalau aku mau maksa ngasih bisa nggak? Bisa. Tadi kan diterima. Diterima itu. Kalau emang nggak mau terima ke kitain lah. Iya. Ada programnya kalau berhasil. Kita kerja sama. Oh iya, ayo. Terus Kasan. Nah itu aja sih. Tinggal DM aja. DM aja. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut harus bayar berapa. Kita nggak ada tim neko-neko gitu kan. Siap. Kita langsung pure bantu ya. Langsung. Pure mendukung dan membantu pelaku usaha kuliner di Cikampek khususnya. Keren. Kasih tahu sekali lagi mungkin Instagramnya di kuliner Kota Cikampek. Simple, gampang. Kuliner Kota Cikampek. Tinggal sini aja. Nama-nama kayak gitu tuh yang jadi keyword yang mudah orang cari nih. Kuliner Karawang, kuliner Cikampek, itu pasti langsung muncul akunnya. Kutaci nomor pertama ya. Yoi. Keren. Paling terakhir yang udah dibantu buat posting 1 minggu ini ada berapa banyak? Biasanya si frekuensi orang untuk nge-DM ya di. Per hari ya kak? Iya. Setiap hari ada terus ya? Per hari kita kadang itu buat nge-vlog aja. Kita kan jadwal tuh. Buat nge-vlog berarti di Instagram, buat di kebetulan live IG. Tim gue juga lagi sekarang ini ke arah Regency, nge-vlog beberapa kedai gitu. Makanya gue datangnya sendiri ke sini. Salah satu vlognya gue penasaran deh, maksudnya pengen lihat. Kalau ini kan kebanyakan postingan. Kalau yang dari vlognya yang mana? Konten YouTube juga nggak? Ada tuh di IGTV-nya. Ini. Oh, jalan-jalan kuliner Kota Cikampek. Iya. Oh, langsung IGTV ya? Oh, nge-vlog ya. Durasinya di berapa menit biasanya rata-rata? Bebas ya. Hah? Belum.
Enggak tentu. Belum tentu. Enggak tentu ya. Nanti boleh ajak juga gue ya. Boleh. Kalau misalkan mau ada yang di-reviewin. Kalau apa gue kutacinya aja di-free-kan, anggap untuk ladang ibadah, gue juga nggak apa-apa. Sebagian sedekah dari gue punya keahlian untuk ya begini bicara-bicara, ngawas gini, presenter. Iya. Butuh khusus di sini boleh. Boleh. Apalagi tanggal 20 ke atas yang kita jarang makan ya, Di. Pokoknya menjelang weekend biar kita nggak keluar uang. Yes. Ajak kita. Apalagi akhir bulan. Ya kebetulan di minggu ini kita ada sekitar 22 agenda. Host kita banyak, Di. Yuk. Itu sampai kita kebingungan. Bingung kan, cari tim kan? Gimana nih buat nanganin semuanya? Kolaborasi Kota Cikampek X Prima Media Pro. Bintang kasih tahu semuanya. Siap ya. Malam ini makan di rumah yang kenyang dulu. Iya. Besok nggak usah makan. Siapin perutnya kosong. Iya benar. Kita siap bersedia untuk bekerja sama. Insya Allah seperti yang tadi Wibi sempat sampaikan, kita akan kolaborasi sama teman-teman akun sosial media di Karawang dan Cikampek. Siap. Yang terakhir tadi, yang mau disampaikan mungkin terakhir boleh. Ini kali ya lebih kepada kan sekarang di era pandemi ya, di era sekarang masih mungkin mereka ada yang masih belum ngeh dengan media. Mungkin ada yang mau disampaikan seperti kayak ngajak, kayak ngasih semangat buat pelaku usaha kuliner di luar sana yang masih berjibaku mungkin ya dengan mereka yang masih konvensional gitu, yang masih belum ngeh sama media atau kayak gimana? Boleh sampaikan. Bingung ya. Pesannya mau buat para pedagang-pedagang. Buat pedagang kuliner khususnya yang di Kota Cikampek. Gue punya apa ya? Kalau bisa sih tetap semangat ya. Selama PPKM ini, apalagi yang kita lihat sekarang ini udah ada levelnya ya. Udah ada level, udah ada keringanan dari pemerintah. Tetap ikutin protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Itu aja sih Kak, dan jangan lupa untuk terus aktif di sosial media. Apalagi ini udah free nih kan, ada Kutaci, ada dari Prima Media. Pokoknya kita support. Yang butuh bantuan langsung DM aja. Jangan malu. Iya. Jangan. Langsung kita gas. Siap. Apalagi makan. Iya. Kita bukan ke situnya sih. Enggak. Awalnya Kak. Kayak kita tuh kan emang passionnya tuh makan ya. Oh, keren kenyangin perut. Tapi sering akun sosial media tapi nggak gemuk kita pas ya, Di. Aduh. Karena kita di rumahnya bikin nasi mulu. Karena temu nasinya. Yang gemuk itu istrinya Kak. Oh, istri. Oh, istrinya banyak bagus. makan, kan? Tugas suami kan mensejahterakan istri. Gitu. Udah yuk, pamit. Siap. Terima kasih banyak. Kasan, thank you. Tepuk tangan dong. Udah mampir di Prima Media Pro. Jangan lupa sampaikan juga pesan mengenai Prima Media Pro untuk ke pelaku UMKM untuk bisa. Benar. Mau nge-tag kita langsung repost. Udah nggak usah ragu-ragu. Gitu. Pasti. Kasan, thank you ya. Sama-sama. Sekali lagi sukses, sehat selalu. Amin. Pokoknya dilancarkan rezekinya, apalagi membantu tanpa syarat jadi. Betul. Nanti kita bakal promen juga nggak nih? boleh. Kopi daerahnya. Boleh. Kan mau ngisi showcase nanti. Iya. Sanggup. Showcase-nya sampai mati gara-gara kosong. Buat yang kakak dong yang promoin. Oh, kita yang promoin. Di Jalan Arji Juanda. Oh iya, jangan lupa untuk datang ke Kopi Daerah. Kopi Daerah di Jalan Insinyur Juanda Dekat. Kimia Farma depan. Oh, Instagramnya ada Kopi Daerah? Ada. Apa namanya? Jangan lupa Kopi follow Instagram di Kopi Daerah. Coffee Roastery. Coffee Roastery. Di apaan dunia? Gue bawain kopi tiap hari boleh. Siabi. Oke, besok berarti 12 botol ya? Alhamdulillah ya Allah. Di sini bakal mampir terus, kelihatan terus brandnya kelihatan sama para tetangga. Iya, benar. Gak usah bayar. Kopi di sini mejeng langsung, ya kan? Akun Instagram nanti di running text ada. Bisa. Buat kedai-kedai kopi lain juga boleh ya? Boleh. Mancing deh. Siabi. Main deh tunduk. Jangan sampai, oh kok cuman kopi daerah. Bisa. Masukin semua. Operator gantung. Pokoknya semua kedai yang mau Sini kita bantuin. Keren banget nih. Langsung DM kita prospek. Yes. Kita bantuin. Di podcast juga boleh nanti ya. Podcast. Pas setiap hari Jumat gue syuting podcast pro. Pajangin tuh kopinya. Tayangnya Senin di mejanya nggak ada apa-apa. Nggak kreatif dia. Aku berteman sama dia aja. Bukan nggak kreatif. Minggunya harus ada ya? Iya. Bukan nggak kreatif. Rembersnya nambah nanti.
Saya talangin dulu. Oke. Kas, thank you ya sekali lagi ya. Sukses terus dan nanti kita bakal ngobrol lagi. Tadi topik kita tentang Agustusan. Tentang Agustusan. Abis ini masih bareng sama Ara, Wibi sama Odi. Tetap di Sapa Tetangga. Siaran paling asik Bareng Tetangga. Thank you Kasan. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga.